Sakit, Ma. Panggilin Mas, Ma. Sakit. Gak kuat. Ibu nak, udah hukumnya dipanggil saja ke sini ya. Bu, istrinya kayaknya sudah mau mendem. Iya Bu, dipanggilin Ibu Bidan aja ya, takutnya kenapa-kenapa ya Bu ya. Loh, dukunnya aja. Ibumu ini loh, ibumu dan keluarganya itu hidup dan matinya itu sama dukun itu loh. Oh iya Bu, berarti saya langsung panggil ya. Masih mana, Ma? Sini loh, Nak. Dukun. Saya, tenang. Ma, cepet, Ma, sakit. Ibunya keluar dulu. Pak, sini Pak. Iya. Ambilkan handuk. Iya ini Bu, kakinya semua ayo. Saya lihat dulu Bu. Iya. Langsung Loh, sakit, Ma. Ayo Bu, ngeden Bu. Bu, terus Bu, sing kuat Bu ngedene. Loh, cepet lihat rambutnya iki lho. Ayo cepet. Gak kuat. Pak, ayo Bu, terus Bu. Bu, iki rambutnya wis ketok Bu. Bu, ayo. Duh, ya apa kok tambah lemes iki? Gak kuat. Sih kita ambil jamu ya Pak ya, Ibu ya Pak ya. Iya. Iki jamune cepet diambil langsung ya. Ya langsung cepet saiki. Minum saya. Ayo Bu, diambil sik jamune. Ya apa Bu, wis kuat ngeden. Bu ayo Bu, lanjut. Tarik nafas dulu, Ayo langsung ngeden. Ayo ngeden. Ayo Bu. Ayo Pak dibantu Pak Ibu Pak, bantu dorong dari atas. Bu ngeden Bu, sampean Bu. Ayo Bu, terus Bu. Iya pintar terus. Ayo Bu, terus Bu. Loh, Mak, kok darahnya banyak sekali. Loh. Saya Pak, tenang Pak. Mbak, ini sebentar, sabar Pak, jangan khawatir, jangan panik. Ada apa ini lagi Pak? Sebentar, jangan khawatir sampai telepon bidan yo. Bu, saya telepon Bu. Loh ya apa ini? Nah, Bu bidan tolong Bu bidan sudah datang ke rumah Pak Bu bidan. Ini istrinya melahirkan tambahnya dari Bu bidan. Iya Bu bidan. Iya, segera Bu bidan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih telah datang ke dalam pertemuan hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan di desa ini. Kesehatan itu salah satunya adalah berkaitan dengan hamil, bersalin, bayi, sampai orang dewasa. Kira-kira apa menurut Bapak Ibu masalah kesehatan yang lagi ada di desa ini? Jadi begini Bu Kades, kemarin itu tetangga saya ada yang meninggal pas lahiran. Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Sapri. Hari ini tujuan saya mengumpulkan Bapak dan Ibu sekalian adalah untuk membahas masalah tersebut. Mungkin untuk yang lebih memahami masalah ini, monggo Bu Bidan jenengan yang menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kades yang telah memberikan kesempatan untuk saya berdiri di sini berkumpul dengan warga Desa Ketuna. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, yang menyempatkan waktunya untuk berkumpul pada hari ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Kades sebelumnya, bahwa hari ini kita akan membahas tentang masalah persalinan di desa kita.
gini, untuk kejadian kemarin itu saya sudah diceritain oleh Bu Bidan Devi yang katanya hari itu mendapatkan telepon dari Bapak Davi, kemudian bilang kalau Ibu Edith itu sedang melahirkan di rumahnya. Kemudian Ibu Devi datang ke sana 10 menit kemudian, tetapi waktu sampai di sana itu sudah banyak darah dan Ibu Edith sudah tidak sadarkan diri. Kemudian waktu diperiksa ternyata Ibu Edith sudah meninggal dunia. Sebentar Bu Bidan, jadi begini Bu, kemarin itu Bu Edith melahirkan ke saya Bu, saya yang nolong. Terus bayinya itu belum lahir-lahir. Ya seperti biasa kan, saya kasih jamu biar ibunya itu bertenaga. Lah kok bayinya itu nggak keluar-keluar, padahal sampai dibantu didorong biar cepat keluar. Lah kok ujung-ujungnya darahnya keluarnya banyak, kan saya juga kaget Bu. Tapi ya gimana lagi, udah takdirnya Gusti Allah ya, saya cuma bisa berusaha sama pasrah gitu Bu. Oh nggih, jadi begitu ya Mboknya. Di sini saya bukan ingin menyalahkan Mbok atau yang lain, justru saya di sini juga senang kalau ada yang membantu ibu-ibu kita waktu melahirkan, juga ngerumat waktu nifasnya, merawat bayinya, karena saya tahu kalau Mbok Dukun ini sangat dicintai oleh masyarakat, betul tidak ibu-ibu? Iya, benar Bu Bidan. Nah, saya kan juga tahu kalau Mbok di sini juga sangat perhatian dan telaten kepada ibu-ibu yang mau melahirkan. Nje Bu Bidan, harus telaten nek ngurmat niku. Nah, akan tetapi saya di sini juga sangat senang kalau misalkan Mbok itu bisa bekerja sama dengan saya, bersama-sama menciptakan persalinan yang aman dan nyaman bagi ibu. Nah, coba Mbok ingat-ingat lagi, pernah nggak mengalami kejadian-kejadian yang kayak kemarin gitu? Misalkan kejadian yang membuat Mbok itu senam jantung gitu waktu menolong persalinan. Saya tuh ya pernah loh Bu Bidan, hari-harinya tuh nggak mau lahir. Nah, Mbok ini kan memang benar ya pengalamannya itu untuk menolong persalinan lebih banyak daripada kami nih bidan-bidan yang di sini. Tapi kami bidan-bidan mendapatkan pendidikan untuk mencegah maupun melakukan pertolongan pertama jika menghadapi kasus-kasus yang pernah Mbok alami itu. Masih ingat nggak bagaimana perasaan Mbok kemarin saat menghadapi kasus-kasus seperti itu? Ya sebenarnya takut juga Bu. Nah, benar sekali Mbok, saya juga takut kalau ada di posisi Mbok sekalian. Jadi gimana kalau kami aja para bidan-bidan yang senam jantung waktu menolong persalinan. Jadi gini Bapak Ibu, pemerintah ini sekarang ingin menargetkan bahwa persalinan itu supaya ditolong oleh tenaga kesehatan dan di tempat fasilitas kesehatan. Contohnya apa? Tempat bidan praktek, polindes, puskesmas gitu. Nah, belajar dari kejadian kemarin, kenapa kok disuruh ke fasilitas kesehatan? Karena di sana itu alat-alatnya untuk menangani masalah seperti kemarin ada, dan seandainya butuh penanganan lebih lanjut bisa segera dirujuk ke rumah sakit. Nggak bisa gitu Bu Bidan, masyarakat yang percaya sama kita. Iya. Lah kita juga nggak promosi. Lagian terus saya dapat penghasilan dari mana kalau nggak dari itu tadi? Nah, maka dari itu seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa saya ingin mengajak Mbok Dukun di sini dan warga sekalian untuk menciptakan persalinan yang aman dan nyaman. Gimana caranya? Nah, masyarakat di sini kan percaya sama Mbok Dukun. Jadi nanti jika ada ibu yang melahirkan yang datang ke rumah Mbok Dukun, monggo nanti diantarkan ke polindes atau bisa ke puskesmas. Nanti silakan kalau misalkan Mbok Dukunnya mau nunggu ibu melahirkan sampai bayinya lahir, lalu untuk nanti kompensasi biayanya itu nanti Mbak Dukun akan diberikan uang pengganti sebagai jasa telah mengantarkan ibu melahirkan itu. Nah, kalau bahasa kerennya itu kita bermitra gitu loh Mbak, jadi jenengan jadi teman saya. Nah kan nanti selain dapat dari bidannya itu, Mbak Dukun masih bisa merawat bayinya, memandikan bayinya juga. Jadi insya Allah masih tetap ada sumber pemasukan. Nah, benar nggak Bu Kades, Bu Sapri? Saya rasa apa yang disampaikan oleh Bu Bidan tadi itu sudah benar. Saya rasa semua warga menginginkan menjadi warga yang sehat dan melahirkan dengan selamat. Untuk itu kita harus mewujudkan tujuan tersebut. Benar begitu, Mbok? Kasih yo. Ya apa rek? Yo wis Mboknya, aku wis tua yo nek ana lahiran ra nolong maneh. Iya, Mbok, aku juga wis. Sepakat wis yo iki yo. Iya, sepakat. Ya alhamdulillah kalau semuanya sudah setuju. Nah, oh ya satu lagi Bapak Ibu, kalau
semua setuju, saya ingin mengusulkan untuk mengadakan pelatihan kelas dukun. Tujuannya ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dukun, utamanya untuk perawatan ibu nifas dan bayi. Gimana Mbok dan Bapak Ibu? Kami dari kader selalu siap membantu Bu Bidan. Kalau kami setuju saja Bu Iya, Bidan. iya, setuju. Baiklah, jika semuanya setuju, nanti akan saya ajukan proposal kepada Puskesmas dan juga nanti diteruskan ke Dinas Kesehatan. Jadi acara kelas dukun ini bisa segera dilaksanakan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih juga atas partisipasi Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Kepala Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jadi ini kita sudah mencapai kesepakatan mulai sekarang kita saling merangkul untuk mewujudkan persalinan yang aman dan nyaman bagi ibu-ibu di desa kita. Untuk urusan pelatihan maupun kegiatan lain yang berhubungan dengan ini, saya serahkan kepada Bu Bidan untuk diteruskan ke pihak Puskesmas. Ngeten nggih Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya ibu-ibu sekalian. Saya ucapkan selamat datang pada acara pagi ini. Acara ini bertujuan untuk membahas kasus pertolongan persalinan oleh dukun, sehingga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang paripurna. Kemudian saya akan membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas, Ibu Heni. Kemudian sambutan kedua akan disampaikan oleh Ibu Camat, Ibu Mira. Kemudian yang ketiga adalah sambutan oleh perwakilan Dinkes, yaitu Ibu Nisa. Kemudian yang ketiga adalah penyampaian pesan kesehatan. Keempat, membangun komitmen. 5, penetapan rekomendasi. Keenam, rangkuman. Dan terakhir, doa dan penutup. Sebelum memulai acara ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Kemudian memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Heni selaku Kepala Puskesmas. Untuk Ibu Heni, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat hadirin sekalian, yang terhormat camat dan perwakilan dari Dinas Kesehatan Jawa Timur, terima kasih atas kehadirannya untuk membahas mengevaluasi bersama kasus yang baru ini terjadi. Harapan nanti akan terciptanya komitmen untuk menurunkan persalinan di dukun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan diadakannya forum pada kesempatan kali ini, saya harap dapat ditemukan solusi yang baik untuk pemecahan masalah yang ada di wilayah kita dan juga tidak merugikan pihak manapun. Terima kasih. Kami berharap dengan adanya acara ini dapat membantu pemerintah untuk memenuhi target penurunan angka kesakitan pada ibu dan bayi, mengingat tenaga kesehatan yang ada di wilayah kita ini sangatlah rendah. Maka dari itu kami berharap masyarakat dapat berperan dan mendukung dalam pelayanan kesehatan secara aktif. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Kepala Puskesmas, Ibu Camat dan Ibu Dinkes untuk sambutannya. Kemudian memasuki acara berikutnya, yaitu penyampaian pesan kesehatan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas yang akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini. Untuk moderator saya persilakan. Baik, terima kasih pembawa acara. Pada penyampaian pesan kesehatan kali ini akan dipaparkan kasus dan pada sesi kedua adalah tanya jawab oleh hadirin sekalian. Langsung saja kita masuk ke pemaparan kasus yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas. Kepada Ibu Kepala Puskesmas, kami persilakan. Profil Kesehatan Kecamatan Pengkol tahun 2017. Keadaan geografis Kecamatan Pengkol, luas wilayah Kecamatan Pengkol 387 km dengan jumlah dusun sebesar 9. Keadaan penduduknya sebagian jumlah penduduk total penduduk 3.200 orang dengan rincian laki-laki 1.500 orang dan perempuan 1.700 orang. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,97% per tahun.
Dari sektor ekonomi, mayoritas penduduk Kecamatan Pengkol bekerja sebagai petani dengan persentase 42% dan peternak 13%. Lanjut. Tingkat pendidikan sebagai besar penduduk Kecamatan Pengkol tamatan SD sebesar 34,33%. Ini adalah jumlah tenaga kesehatan di Kecamatan Pengkol, di mana jumlah bidan sebanyak 10 orang, kemudian dokter 1 orang, perawat 15 orang, tenaga 1 orang, apoteker 1, kemudian ahli gizi 1 dan analis kesehatan 1 orang. Kemudian jumlah dukun di Kecamatan Pengkol, sebanyak 8 orang, dengan jumlah dukun yang terlatih belum ada sampai saat ini. Ini adalah data kehamilan Kecamatan Pengkol tahun 2016, di mana tiap bulan mengalami kenaikan yang signifikan. Kemudian lanjut, data kunjungan antenatal care di Kecamatan Pengkol tahun 2016, di mana tahun 2017 jumlah yang datang untuk antenatal care lebih rendah dibandingkan tahun yang sebelumnya. Mereka kebanyakan tidak melakukan antenatal care di tenaga kesehatan. Data persalinan Kecamatan Pengkol tahun 2016 yang warna kuning ini menunjukkan kebanyakan mayoritas penduduk desa Pengkol lahir di dukun dibandingkan dengan mereka melahirkan di Vaskes tenaga kesehatan. Ini adalah angka kematian ibu tahun 2016, di mana angka kematian ibu tahun 2016 sebagian besar mereka ditolong oleh bidan, ditolong oleh dukun, dan yang ditolong oleh tenaga kesehatan lebih rendah dibandingkan oleh dukun. Karena persalinan di dukun lebih tinggi daripada di bidan atau tenaga kesehatan, maka mari kita bentuk komitmen untuk menjunjung komitmen yang tujuannya diantaranya sebagai terbentuknya program mitra bidan dan dukun, terbentuknya kelas dukun untuk mencapai tujuan 100% persalinan oleh tenaga kesehatan, meningkatkan pemahaman pihak terkait tentang teknis pelaksanaan kedua program tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Puskesmas atas pemaparannya. Selanjutnya dibuka sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab mengenai permasalahan dan usulan yang telah disampaikan oleh Kepala Puskesmas. Ini apakah selama ini kehamilan ibu tersebut diperiksa oleh bidan dan bagaimana untuk pelaporannya, apakah sudah masuk PWSKIH? Baik, silakan dijawab Ibu bidan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya kembali. Jadi sebenarnya pasien di sini sudah ada namanya posyandu, itu untuk menjangkau pasien-pasien hamil yang berada di wilayah posyandu tersebut, dan juga ibu-ibu di sini sudah memeriksakan kehamilannya di bidan, di Polindes maupun di puskesmas. Namun untuk persalinannya sendiri mereka masih suka ke dukun. Tapi sebenarnya bidan-bidan kami di desa sudah melakukan musyawarah dengan dukun. Nah, pertemuan ini mendapatkan hasil bahwa nanti jika ada persalinan di dukun, maka akan dirujuk ke bidan dan kita akan memberikan fee kepada dukun tersebut. Kesepakatan ini tentunya membutuhkan komitmen juga dari kalangan atas untuk kebijakan, SK maupun wewenang dari kalangan atas. Juga poin kedua, kami mengusulkan diadakannya kelas dukun. Kelas dukun ini nanti untuk memberikan edukasi kepada dukun mengenai bagaimana perawatan tali pusat, cara memandikan bayi, tanda bahaya ibu nifas, seperti itu. Nah itu kan nanti soalnya setelah melahirkan kita rencananya akan mengembalikan lagi kepada dukun. Nah untuk usulan-usulan tadi tentunya kami membutuhkan dukungan dari lintas sektoral, khususnya untuk biaya dan juga SK wewenang untuk melakukan untuk bekerja sama dalam ini usulan program ini. Terima kasih. Baik, demikian yang disampaikan oleh Ibu Bidan Koordinator. Mungkin kepada Ibu Camat atau perwakilan Dinkes ada yang ingin menanggapi permasalahan tersebut? Kami akan sangat mendukung sekali setiap kegiatan yang positif
kemudian mungkin Ibu Camat akan memberikan tanggapan. Tentunya saya sangat mendukung apapun kegiatan masyarakat terlibat di bidang kesehatan ya. Dan untuk tetap pelaksanaan kelas dukun, monggo Ibu Dukor dapat menggunakan ruangan yang ada di aula desa atau juga kecamatan. Nanti saya akan bantu untuk sampaikan juga kepada kepala desa setempat. Dan jika ada masalah atau ada kebutuhan lain, monggo silakan hubungi saya dan saya siap untuk membantu. Terima kasih untuk Ibu Camat. Mungkin dari kepala puskesmas ingin menyampaikan pendapatnya. Terima kasih atas tanggapan yang positif dari perwakilan dinas kesehatan dan Bu Camat. Kami harap dengan adanya komitmen dari kami selaku tenaga kesehatan tingkat pertama di kecamatan ini, dukungan dari kecamatan dan dinas kesehatan kabupaten, kita bersama dapat mensukseskan target 100% dalam pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, sehingga tidak akan lagi ada kasus yang dapat menambah jumlah kematian dan kesakitan ibu dan bayi. Terima kasih. Baiklah, demikian diskusi kita pada hari ini. Kami persilakan Tulis untuk menyampaikan notulen acara. Jadi, kesimpulan dari diskusi kita pada hari Kamis, tanggal 17 September 2017 atas permasalahan yang ada di Kecamatan Pekol, yaitu masih banyaknya persalinan di dukun. Dari pihak puskesmas telah membentuk komitmen dengan dukun untuk program mitra bidan dukun dan kelas dukun. Dukungan dari Dinkes Kabupaten adalah menyetujui dan akan menurunkan surat edaran, SK, serta memberikan bantuan dana. Sedangkan dari pihak kecamatan bersedia menyediakan tempat untuk melaksanakan kelas dukun. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nanda sebagai notulis. Dengan disampaikannya notulen, saya tutup diskusi pada hari ini dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih untuk Ibu Moderator yang telah memimpin jalannya diskusi untuk pagi ini. Baiklah, dari hasil pertemuan kita pada pagi hari ini menghasilkan bahwa tingginya risiko persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan yang dapat berakibat kesakitan dan kematian pada ibu, sehingga diperlukan kerjasama dari seluruh jajaran instansi daerah dan masyarakat yang juga berperan serta dan sangat dibutuhkan untuk memberdayakan kemandirian di bidang kesehatan. Acara selanjutnya adalah penandatanganan MOU komitmen yang telah kita sepakati bersama. Kepada Bu Camat, perwakilan Dinkes dan Kepala Puskesmas, kami persilakan. Baik, menginjak acara yang terakhir yaitu penutupan, marilah kita tutup acara pada pagi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian acara pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.